Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini, saya akan mendiskusikan tentang bagaimana memahami Al-Quran. Secara tradisional, kaum muslim memahami Al-Quran melalui kitab-kitab tafsir. Bahwa kitab-kitab tafsir ini telah menyingkap makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dalam kajian mutakhir, proses untuk memahami Al-Quran itu lebih dinamis dibanding hanya merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Tentu saja kita bisa menggunakan kitab-kitab tafsir untuk memahami Al-Quran. Tetapi kitab tafsir bukan satu-satunya sumber untuk memahami Al-Quran. Dengan demikian kita harus membedakan dua hal. Pertama adalah memahami Al-Quran sebagaimana dipahami oleh orang-orang muslim, dan yang kedua adalah memahami Al-Quran. Jika yang pertama, maka tafsir menjadi satu-satunya rujukan untuk memahami Al-Quran sebagaimana dipahami oleh sarjana-sarjana muslim. Tetapi jika kita hanya ingin mengkaji atau memahami Al-Quran, maka tafsir bukan satu-satunya cara untuk memahami Al-Quran. Dengan demikian, kita bisa memiliki alternatif-alternatif lain dalam memahami Al-Quran. Karena itu, dalam kesarjanaan modern, ada kecenderungan di kalangan sebagian sarjana untuk mencoba memahami Al-Quran dengan melihat interaksinya dengan Bible atau literatur-literatur yang lahir setelah Bible. Bagi sebagian kalangan, cara pandang seperti ini lebih bisa memahami idiom-idiom atau gagasan-gagasan Al-Quran yang para mufasir pun sebenarnya menghadapi kesulitan. Dalam pandangan tradisional yang dianut oleh umumnya kaum muslim, bahwa Al-Quran itu diturunkan secara kronologis. Ada ayat-ayat Makkah, ada ayat-ayat Madinah, yang ini bisa digunakan untuk memahami Al-Quran. Kitab-kitab tafsir telah menjelaskan secara rinci kapan dan di mana sebuah ayat turun, dan karena itu dikembangkan apa yang disebut dengan asbab an-nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Tetapi kronologi seperti ini atau melihat bahwa ayat-ayat Al-Quran itu turun untuk konteks-konteks tertentu belakangan ini menghadapi banyak pertanyaan, karena setelah kita mengkaji Al-Quran secara kronologis ternyata tidak sepenuhnya bersifat linear. Kalau kita misalnya ambil satu contoh tentang ayat-ayat jihad, para ulama terdahulu mencoba untuk memecahkan persoalan kenapa Al-Quran tidak satu kata dalam hal jihad. Ada ayat-ayat yang cenderung sangat persuasif, tetapi ayat-ayat yang mengizinkan jihad dalam pengertian perang, tentu jihad tidak hanya dalam arti perang, tapi jihad dalam pengertian umum adalah berarti perang. Kita juga bisa menyaksikan bahwa ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengizinkan perang untuk mempertahankan diri, dan ada ayat-ayat lain yang membolehkan perang tanpa persyaratan. Nah, untuk memecahkan problem ini, bahwa ada pandangan Al-Quran yang berbeda menyangkut jihad, para ulama biasanya merujuk kepada kitab-kitab tafsir untuk memahami bahwa ada konteks-konteks tertentu dalam hal turunnya ayat-ayat ini. Dan karena itu, tanpa memahami kronologi Al-Quran, maka sulit bagi kita untuk memahami berbagai pandangan Al-Quran yang berbeda, atau dalam istilah lain kontradiksi-kontradiksi yang ada dalam Al-Quran. Jika kita memahami Al-Quran tanpa tafsir, tanpa merujuk kepada kronologi Al-Quran, maka kita akan mendapatkan satu sudut pandang yang berbeda. Seorang sarjana bernama Firestone mencoba untuk memahami ayat-ayat jihad secara berbeda dari pandangan tradisional. Karena problem dalam cara pandang tradisional adalah bahwa ayat-ayat jihad yang memerintahkan perang tanpa syarat dianggap telah mengabrogasi ayat-ayat yang bersifat persuasif. Inilah yang dikenal dengan teori abrogasi atau nasikh dan mansukh, bahwa ayat-ayat yang turun belakangan dianggap telah menasakh ayat-ayat yang turun sebelumnya. Inilah cara ulama klasik untuk memahami perbedaan
pandangan Al-Quran dalam isu jihad. Jadi ayat yang terakhir dianggap telah menasah ayat yang sebelumnya. Problem pada teori ini adalah bahwa para ulama yang melahirkan teori nasakh mansukh ini pun tidak bersepakat ayat apa menghapus ayat apa. Cara pandang kedua di kalangan ulama tradisional adalah dengan menyebut bahwa perbedaan sudut pandang Al-Quran dalam hal jihad ini merefleksikan konteks-konteks yang berbeda. Karena itu Al-Quran dipahami turun secara kronologis. Tetapi penggunaan asbab nuzul ini pun sebenarnya problematik, karena ada banyak ayat dalam Al-Quran yang disebutkan dalam kitab tafsir memiliki asbab nuzul yang berbeda-beda. Kita bisa bertanya, bagaimana mungkin ayat yang sama punya asbab nuzul yang berbeda-beda? Nah, karena itu seorang sarjana yang bernama Firestone mencoba untuk mendekonstruksi cara pandang tradisional dengan mengajukan pembacaan baru terhadap Al-Quran tanpa bersandar pada kitab-kitab tafsir. Kita bisa tidak setuju dengan Firestone, tetapi penting bagi kita untuk tetap terbuka memahami Al-Quran dari berbagai sudut pandang. Tafsir memang bisa menjadi salah satu cara memahami Al-Quran, tetapi harus kita pahami bukan sebagai satu-satunya cara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.